video kami yang berjudul proses menginstal ulang Windows 11 di laptop. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Alfadila dengan nomor pokok mahasiswa 180401057 dari kelompok 3. Dan rekan-rekan saya yang pertama ada Munawar, dan yang kedua ada Nurfi Asistan, yang ketiga ada Wasofian, dan yang keempat ada Bawade Muhammad Sultan Alam. Dalam video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah menginstal ulang Windows 11 di laptop dari awal hingga akhir, dan penjelasan singkat tentang hubungan sistem dengan arsitektur komputer. Sebelum kita lanjut ke proses instalasi, kita perlu tahu apa itu organisasi arsitektur komputer dan hubungannya dengan instalasi Windows 11. Organisasi arsitektur komputer adalah cara kerja dan susunan komponen internal komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I/O untuk menjalankan instruksi secara efisien. Organisasi arsitektur komputer mencakup struktur data, jalur kontrol, dan koneksi antar komponen. Nah, hubungannya dengan instalasi Windows 11 adalah Windows 11 membutuhkan arsitektur komputer 64 bit, dukungan UEFI, source boot, dan TPM 2.0. Tanpa arsitektur dan organisasi yang sesuai, sistem tidak bisa menginstal atau menjalankan Windows 11 dengan benar. Langsung saja kita mulai ke tahap persiapan instalasi. Baik, sebelum memulai proses instalasi, pastikan beberapa hal berikut telah disiapkan. Yang pertama itu flash disk minimal 8 GB. Gunakan flash disk yang telah dibuat bootable dengan installer Windows. Yang kedua, backup data penting. Pastikan semua data penting sudah dicadangkan agar tidak hilang saat proses instalasi. Ketiga, pastikan baterai laptop di atas 50%. Atau lebih baik sambung ke charger selama proses instalasi berlangsung. Keempat, jangan matikan laptop saat instalasi. Biarkan proses berjalan sampai selesai untuk menghindari kerusakan sistem. Di sini kita pastikan dulu koneksi internet tersambung. Kemudian kita ke browser dan kita ketik Windows Media Creation Tool untuk Windows 11. Kita pilih yang atas. Kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian select download kita pilih Windows 11, lalu konfirmasi. Kemudian di bagian ini kita pilih English International dan kita konfirmasi juga. Dan kita klik 64 bit untuk mendownload. Di sini ISO Windows-nya sudah terdownload. Kemudian kita lanjut mendownload Rufus-nya. Di sini kita ketik saja Rufus, pilih yang bagian atas, dan kita scroll ke bawah dan pilih sesuai dengan Windows yang akan kita install. Karena sebelumnya saya sudah mendownload, jadi tampilannya seperti ini. Itulah persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan penginstalan. Kemudian kita lanjut ke penginstalannya. Jika semua sudah siap, maka kita lanjut ke proses penginstalan. Nah, setelah persiapan bootable pada flash disk yang berisi file ISO sudah selesai, maka langsung saja kita mulai ke proses instalasi Windows 11 pada PC ataupun laptop.
Sebelum kita memulai pada proses penginstalan, pastikan lagi untuk memasukkan flash pada PC ataupun laptop. Sesudah itu, langsung saja kita mulai ke proses instalasinya. Pertama-tama memulai ulang atau merestart laptop atau PC. Saat layar sudah black screen, tekan F2 secara berulang sampai masuk ke menu BIOS seperti berikut. Setelah di menu BIOS, tekan F8 dan pilih flash disk yang telah terpasang pada PC ataupun laptop. Setelah itu tekan Enter dan jika muncul tampilan seperti berikut, maka tunggu beberapa saat. Ketika muncul menu seperti ini, kita akan memulai untuk menginstal PC atau laptop. Pada menu ini, untuk pilihan pertama, kita pilih English United Kingdom. Dan pilihan kedua, kita pilih bahasa Indonesia. Dan selanjutnya klik Next. Pada bagian ini, klik Next lagi. Dan pada menu Select Keyboard ini, klik Next. Pada menu Select Setup, pilih Windows 11 dan checklist kotak di bawahnya. Setelah itu, klik Next. Di sini langsung saja klik Accept. Pada menu ini langsung saja klik Next. Dan pada menu ini kita siap untuk menginstal dan tekan install. Di sini kita tunggu saja sampai instalasi Windows 11 selesai. A few moments later. Selanjutnya pada bagian ini akan memulai untuk instalasi laptop. Tunggu dan jangan matikan laptop. Kita tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Oke, di sini instalasi pada laptop telah selesai. Dan kita langsung saja masuk ke penyetingan. Pada menu ini kita pilih bahasa Indonesia dan klik Yes. Dan pada menu ini langsung saja klik Yes dan klik Skip. Pada menu ini masukkan WiFi jika tersedia. Jika tidak, klik pada bagian bawah I don't have internet. Pada menu ini masukkan nama perangkat Anda dan klik Next. Selanjutnya masukkan password jika perlu dan klik Next. Pada bagian ini klik Next dan klik Accept. Setelah itu kita tunggu PC atau laptop sampai ke menu desktop. Tunggu beberapa saat dan jangan pernah matikan laptop.
Jika laptop dimatikan, maka instalasi akan gagal total. Nah, di sini sudah sampai ke menu desktop. Jadi, instalasi Windows 11 telah selesai. Nah, setelah proses instalasi Windows selesai, kita belum bisa langsung pakai laptop begitu saja. Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan supaya laptop bisa berjalan dengan lancar dan tidak bermasalah. Pertama, kita mulai dari instalasi drive. Ini penting supaya perangkat WiFi, suara, dan layar bisa berfungsi normal. Kalau belum dipasang, biasanya ada fitur yang nggak jalan. Yang kedua, kita perlu menginstal software penting, misalnya Google Chrome untuk internet, Office untuk ngetik, VLC buat nonton video, dan PDF Reader buat buka dokumen. Terakhir, kita lakukan pengaturan dasar seperti mengatur waktu dan tanggal, mengaktifkan Windows, memilih tema tampil, dan mematikan aplikasi yang bikin laptop berat saat dinyalakan. Intinya, konfigurasi awal ini penting supaya Windows bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, jadi di laptop yang kami gunakan saat ini tidak melakukan lagi yang namanya konfigurasi awal karena saat melakukan proses install, kami tidak menghapus partisi sebelumnya sehingga data-data sebelumnya masih tersimpan. Selanjutnya, saat kita menginstal Windows, sebenarnya kita sedang melihat bagaimana semua komponen komputer bekerja sama. Pertama, BIOS atau UEFI akan aktif lebih dulu. Ia bertugas memulai proses dan mendeteksi media instalasi seperti flash disk. Setelah itu, CPU mulai menjalankan perintah dari instalasi Windows seperti membuka tampilan awal, menyalin file, dan menjalankan proses instalasi. Lalu, RAM digunakan untuk menyimpan proses sementara agar instalasi berjalan lancar dan cepat. Terakhir, semua file sistem disalin ke storage, yaitu hard disk atau SSD. Dan di sanalah Windows akan berjalan setiap kali laptop dinyalakan. Proses ini menunjukkan hubungan nyata antara BIOS, CPU, RAM, dan storage. Semua saling terhubung membentuk satu sistem. Jadi, instalasi Windows bukan sekedar proses teknis, tapi juga contoh nyata bagaimana arsitektur komputer bekerja secara harmonis.